Halo, salam guys. Selamat bertemu kembali bersama saya Ahmad Mikhail Zaini, Samuel Sekuritas Indonesia. Kembali pada kesempatan kali ini saya akan memulai update perkembangan terkait dengan pasar modal Indonesia, baik itu pasar saham maupun pasar obligasi. Apa aja sih katalis-katalis dari data-data ekonomi yang kemungkinan akan berdampak terhadap kinerja pasar saham maupun pasar obligasi Indonesia. Karena seperti kita ketahui dalam beberapa hari terakhir ini terdapat beberapa data-data penting yang keluar yang mungkin bisa kita cerna dan kita bisa lihat dampaknya terhadap pasar saham maupun pasar obligasi Indonesia. Oke, kita lanjut. Yang pertama, seperti biasa, seperti minggu-minggu sebelumnya, saya akan memulai dengan perkembangan kasus COVID-19 karena COVID-19 masih menjadi topik utama dalam isu ya yang mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan kita. Kalau kita perhatikan dari global, dari Amerika kasusnya kelihatannya sudah mulai turun, ada berita yang sangat positif. Jadi kalau misalkan ekonomi Amerika itu membaik, tentu salah satunya dipengaruhi oleh kenaikan kasus COVID-19. Kalau kasus COVID-19-nya semakin turun setiap hari, maka ada kemungkinan aktivitas ekonomi di Amerika akan membaik dan itu akan mempengaruhi kinerja pasar saham di Amerika yang tentunya pasti akan mempengaruhi kinerja pasar saham global, terutama di dalamnya adalah Indonesia. Nah, khusus untuk Indonesia, kalau kita perhatikan kasusnya masih cenderung naik, tapi kenaikannya kelihatannya relatif stabil ya. Kenaikannya relatif stabil, artinya tidak ada kenaikan kasus yang cukup tinggi ya, rata-rata kasusnya itu per hari hanya bertambah 2.000 sampai 2.100 kasus, tidak pernah sampai ke level 4.000 kasus katakanlah ya. Jadi ada kabar positif juga dari Indonesia, artinya kenaikan kasusnya itu setiap harinya stabil di angka 2.000 sampai 2.100 kasus. Nah, tapi ada berita yang juga sangat-sangat positif yang kemungkinan akan mempengaruhi kinerja pasar saham seminggu sampai 2 minggu ke depan, yaitu apa? Berita terkait dengan vaksin. Vaksin di Rusia itu sudah dirilis, sudah diberikan kepada beberapa masyarakat yang tentunya menjadi lebih dulu dia akan diberikan vaksin ya, yang mungkin terpapar atau yang sangat beresiko terkena COVID-19 itu diberikan di Rusia dan itu memberikan harapan bahwa vaksin-vaksin lain akan segera bermunculan. Dari Rusia adalah negara pertama yang akan memberikan vaksin kepada rakyatnya dan ini disambut positif sekali oleh pasar saham maupun pasar obligasi di seluruh dunia. Nah, kalau kita perhatikan selain berita positif dari Rusia di mana vaksin sudah mulai dibagikan ke masyarakat, yang ketiga adalah berita terkait dengan stimulus fiskal. Seperti minggu lalu saya perkirakan bahwa stimulus fiskal itu akan ada tambahan dari pemerintah dan pemerintah Amerika melalui Trump ya, melalui executive order istilahnya memberikan tambahan unemployment benefit sebesar $400. Sedikit menurun tapi tetap ada tambahan untuk unemployment benefit di Amerika $400 yang tentunya akan mempengaruhi permintaan di Amerika untuk tetap terjaga tumbuh positif. Cuman masalahnya adalah jumlah stimulus yang akan diberikan masih debatable di Kongres. Apa aja program yang pasti, karena ini kan masih dari sisi Trump sebagai Presiden Amerika memberikan executive order, belum dari kesepakatan di Kongres, di DPR-nya lah kalau di Indonesia, seberapa banyak sih stimulus dan program-program apa aja sampai dengan tahun depan yang kemungkinan itu akan diberikan oleh pemerintah federal Amerika. Nah, itu masih dalam tahap diskusi. Karena Kongres di Amerika itu reses tanggal 10 Agustus kemarin, 1 bulan, kemungkinan masih akan ada terjadi perdebatan sehingga ada ketidakpastian. Tapi minimal untuk beberapa item stimulus fiskal seperti unemployment benefit itu sudah diberikan oleh Trump. Jadi sebenarnya ini berita yang bagus juga untuk menjaga agar pasar saham global, terutama pasar saham Amerika tetap mengalami kenaikan dan tentunya minggu lalu kita lihat indeks harga saham gabungan dan indeks harga saham gabungan di Amerika juga mengalami kenaikan. Nah, kalau kita lihat dari global semua beritanya cukup positif. Vaksin dari Rusia, kemudian ada executive order, tambahan stimulus dari pemerintah federal Amerika yaitu berupa unemployment benefit dan juga penurunan kasus. Nah, dari Indonesia sayangnya memang kemarin kita mengalami
kontraksi GDP kita setelah keluar data PDB Indonesia di triwulan pertama, kita mengalami kontraksi year on year minus 5,32%. Q on Q-nya kita minus 4,19%. Nah, ini ada perdebatan apakah kita sudah masuk resesi atau enggak gitu ya. Cuman dari sini saya bisa meluruskan bahwa kalau di negara-negara seperti Amerika, Inggris, itu menggunakan Q on Q basis ya, quarter on quarter basis untuk menentukan resesi itu terjadi atau enggak. Nah, untuk Indonesia menggunakan year on year basis sepertinya. Jadi kalau dengan year on year basis, kita kemungkinan itu belum resesi di kuartal pertama, tapi ada kemungkinan besar kita akan mengikuti negara-negara lain di mana kita akan mengalami resesi, tapi resesi yang terjadi tidak separah negara-negara lain. Contoh di Amerika gitu ya, sampai dengan 15% year on year basisnya GDP-nya turun. Nah, di Indonesia hanya 5%. Kemungkinan kuartal ketiga, data GDP keluar kuartal ketiga, kemungkinan kita akan mengalami resesi, tapi minusnya akan berkurang. Kalau kuartal kedua kita minus 5,32%, kemungkinan di kuartal ketiga kita akan minus 1,35%. Jadi minus tetap terkontraksi GDP kita, tapi kontraksinya mengalami perbaikan, perlambatannya mengalami perbaikan. Jadi harusnya kalau nanti data GDP keluar, itu akan memberikan efek positif bagi kinerja indeks harga saham gabungan kita, maupun juga pasar obligasi. Nah, kalau kita lihat sektor semua komponen, seperti minggu lalu saya jelaskan, konsumsi, investasi, impor, ekspor, itu semua mengalami kontraksi. Nah, tapi yang perlu kita perhatikan yaitu adalah sektor ekonominya. Memang sayangnya sektor ekonomi yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi kita, seperti akomodasi makanan minuman, ini restoran ya, terus juga kalau kita lihat ya, transportasi, penerbangan, karena banyak penerbangan yang ditutup, terus juga banyak tempat-tempat wisata yang ditutup, jadi mobilitas manusianya itu jadi terganggu, sehingga transportasi dan pergudangan itu mengalami kontraksi yang cukup tajam. Terus kalau kita lihat juga ada industri ya, kalau kita lihat ya, industri itu juga mengalami pelemahan karena sejumlah pabrik tutup. Jadi kalau kita lihat dengan adanya pelonggaran PSBB, kita perhatikan harusnya sektor jasa yang tertekan sekali seperti transportasi harusnya sudah mulai membaik. Terus juga kalau kita lihat juga akomodasi makanan minuman di sini ya, restoran ya, kemungkinan juga akan membaik karena sudah banyak restoran gitu ya, tempat-tempat makanan di sepanjang pusat-pusat perbelanjaan itu juga sudah mulai dibuka, dan sudah banyak juga orang yang kelihatannya sudah mulai makan di luar, jadi kelihatannya akomodasi makanan minuman juga akan mengalami perbaikan. Terus juga kita lihat industri juga kita perhatikan sudah mulai ada perbaikan karena orang sudah mulai lagi berproduksi, sudah mulai kelihatan dari data neraca perdagangan di bulan Juni, di mana ekspor kita sudah mengalami perbaikan. Nah, terus juga kemungkinan sektor konstruksi juga harusnya mengalami perbaikan karena pemerintah akan menggenjot belanjanya. Nah, kita perhatikan belanja pemerintah ini kan baru 3,31% pertumbuhannya, padahal tahun lalu tumbuhnya 9,8%. Jadi harusnya logikanya sektor konstruksi juga akan membaik karena belanja pemerintah akan didorong. Terus juga kemungkinan sektor-sektor lainnya yang kemungkinan mengalami perlambatan seperti sektor industri keuangan itu juga akan mengalami perbaikan karena orang sudah mulai meminjam kredit untuk mendorong investasi. Jadi harusnya di kuartal ketiga kita akan mengalami perbaikan dan itu akan berdampak positif. Nah, kemudian juga inflasi masih cukup rendah, sehingga kalau inflasi rendah itu masih bisa menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi kita untuk menjaga supaya daya beli masyarakat tidak begitu jatuh. Nah, konsumsi kemungkinan karena inflasi, kemungkinan karena sangat rendah, BI juga kemungkinan minggu depan akan memotong pangkas lagi suku bunga. Kalau suku bunga dipangkas, kemungkinan yield obligasi kita akan terus mengalami penurunan sehingga harga obligasinya turun. Sehingga pasar obligasi ini masih akan cukup rally. Tenor-tenor yang jangka menengah dan panjang itu bisa dikoleksi oleh investor karena yieldnya akan cenderung turun karena BI kemungkinan akan lanjutkan pemotongan suku bunga, dan biasanya kalau pemotongan suku bunga itu akan terjadi maka indeks harga saham gabungan kita akan mengalami peningkatan. Hari ini indeks harga saham gabungan kita itu sudah mengalami posisi yang positif sekitar 5.200 dan kemungkinan akan mendekati level 5.300, 5.400 di kuartal ketiga ini karena berbagai berita katalis positif yang sudah saya jelaskan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam.